Setelah heboh cabai rawit dicat berwarna merah, kini beredar rekaman video mengenai daun bawang atau muncang yang dicat berwarna biru di pasar tradisional di Banyumas, Jawa Tengah. Kecurigaan warga ini pun segera ditanggapi oleh Dinas Pertanian dan polisi yang memeriksa langsung ke pasar. Video ini memperlihatkan kecurigaan sang perekam kalau daun bawang yang ia pegang sengaja dicat karena meninggalkan jejak kebiruan pada jarinya. Disebut pula daun bawang yang diduga dicat itu ditemukan di pasar tradisional Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rekaman yang beredar di dunia maya tersebut kontan saja membuat resah warga. Bahaya itu, lumrap saya itu bahaya. Ibu berani beli enggak kemarin? Enggak mau, saya nggak mau beli kalau yang ada warnanya. Saya mending yang agak kuning-kuning itu belinya yang asli. Menanggapi keresahan itu, polisi dan petugas penyuluh pertanian setempat melakukan penyelidikan dengan turun ke pasar. Polisi menyita 5 kg muncang atau daun bawang yang belum sempat terjual. Dari hasil pemeriksaan polisi dan Dinas Pertanian terungkap, warna biru kehijauan pada daun bawang tersebut bukanlah cat, melainkan akibat penggunaan fungisida yang berlebihan sehingga residunya masih menempel pada daun. Terjadi kesalahpahaman aslinya. Ini yang kemarin katanya daun bawang dicat atau dipilok. Karena bukan, aslinya ini penggunaan pestisida, fungisida yang berlebihan. Tapi ini juga sangat berbahaya sekali buat konsumen karena ini ada racunnya. Kalau dia nyucinya nanti tidak pakai air yang mengalir, artinya air yang direndam ini sangat berbahaya sekali buat dikonsumsi. Dari hasil temuan sekitar 5 kilo muncang, itu diduga dari petani. Kemudian untuk kaitan dengan kandungan berdasarkan dari Dinas Pertanian, ini memang hal yang biasa, jadi cukup dibilas dengan air bersih yang mengalir, tidak membahayakan untuk kesehatan. Warga diimbau tidak perlu khawatir secara berlebihan. Sifat fungisida diketahui mudah larut dalam air. Karena itu biasakan untuk mencuci sayuran di air mengalir guna membersihkannya dari residu atau sisa obat-obatan tanaman. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, di masa-masa seperti ini sudah selayaknya setiap informasi yang kita terima dicek terlebih dahulu kebenarannya. Seperti informasi daun bawang yang dicat ini. Ustaz, saya ingin minta pendapat Ustaz mengenai kita sebagai umat muslim ketika menerima berita-berita yang simpang siur seperti ini, harusnya kita bersikap seperti apa sih Ustaz? Ya, tentu kita tabayin klarifikasi ya. Jadi intinya memang kalau di pesantren gitu ya, itu kita kajian hadits itu jelas ya, sudah ada ilmunya. Ini hadits ini apa? Hadits yang sahih, yang hasan, yang dhaif atau yang maudhu, justru palsu ya, yang lemah dan lain-lain. Itu bagaimana kita mengklarifikasi, artinya belajar tabayun di sana. Nah, karenanya tadi kita harus melihat dulu ini informasi ini benar atau tidaknya, jangan langsung di forward dan lain-lain. Nah, itulah bagaimana aktivitas perilaku kita seharusnya di dunia maya, apalagi sekarang ya di zaman fitnah ini. Nah, tapi kalau boleh langsung tadi daun bawang ya, tentu kenapa dalam Islam itu ada yang namanya konsep halalan thayyiban gitu. Jadi kalau daun bawangnya halal ya halal, tapi itu tadi kalau ada pestisida dan lain-lain itu nggak thayyib, ya tidak baik itu ya. Jadi artinya memang penting sekali untuk melihat apakah makanan ini halalan thayyiban, masuk ke dalam poin-poin tersebut. Betul. Setuju Ustaz. Jadi kita juga sebagai umat muslim harus pandai-pandai memilah informasi, apalagi di zaman sekarang begitu banyak informasi yang berdatangan dan kita harus pandai untuk memilihnya. Dan mengenai daun bawangnya itu sendiri Ustaz, tadi Ustaz juga ada cerita tentang halal dan thayyiban. Makanya ada pentingnya kebersihan Islam, kebersihan dalam sudut pandang Islam. Bagaimana Ustaz menurut Anda? Ya, kita sering mendengar ya kata orang-orang hadis gitu, padahal bukan ya, nazafatu minal iman, itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu bukan hadis itu ya, sebetulnya yang hadisnya itu at-tahuru satrul iman, bahwa bersuci itu ya, kondisi tahir itu setengah dari keimanan itu. Tapi kalau misalnya dari iman itu bukan hadis ya, tapi memang segala sesuatu yang baik. Nah, suci dan bersih itu berbeda ya, antara tahir gitu ya, itu berbeda ya. Taharoh itu berbeda dengan yang namanya bersih. Makanya itu keadaan tanpa najis, tanpa hadas kecil, hadas besar ya, itu keadaan
suci, sedangkan bersih lain. Karenanya orang habis mandi mau sholat tetap harus wudhu gitu, karena orang sudah bersih, tetapi belum pemahamannya mesti diluruskan, insya Allah. Tapi kita memang bersih itu penting sekali di dalam Islam itu. Baik, baik. Terima kasih Ustaz